Ibarat virus, penyakit judi online ini dengan cepat merembet ke seluruh Indonesia. Benar, parahnya ini penyakit ini juga tidak pandang bulu gitu. Segala usia, bahkan seluruh kalangan masyarakat ini baik ekonomi atas, menengah, bahkan bawah yang turut menjadi korbannya. Bisa tergiur gitu untuk ikutan judi online ya. Tapi kira-kira kenapa ini bisa terjadi? Langsung saja kita diskusikan bersama sosiolog dari Universitas Nasional, Profesor Sigit Rohadi yang sudah bergabung bersama kami secara virtual. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Agung, Mbak Akristi. Gimana, pagi, sehat, Prof? Lama nggak ketemu sama Prof Sigit ini. Ibu sehat, Prof? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Mas. Baik. Tapi kalau bicara judi online ini, Prof ya kan semakin banyak. Bahkan Indonesia itu tadi boleh dibilang bukan berprestasi ya, karena dia Nomor yang satu tertinggi lah nomor ya, satu posisi nomor katanya satu pengguna judi judi online online terbanyak ya gitu. gitu Apa ya. yang kira-kira menyebabkan judi online ini cepat menyebar ke masyarakat di Indonesia khususnya? Ada beberapa sebab. Yang pertama, aksesnya mudah. Aksesnya mudah, kemudian yang kedua itu dilakukan dengan berbagai bujukan. Bujukannya itu bertubi-tubi dengan media-media sosial, dengan publik-publik figur, artis-artis yang dijadikan sebagai role model tentang keberhasilan dan keterlibatannya dalam judi online. Yang tidak kalah penting adalah modal awal untuk berjudi itu kecil, 10.000, 15.000. Dengan berbagai bujukan mereka dijanjikan untuk menang. Dan pada awalnya memang betul mereka menang. Angka 10.000 bisa menjadi 50.000 dan seterusnya. Nah, ini menggiurkan. Lalu mereka kemudian semakin terdorong untuk mengikuti judi online dengan modal yang semakin besar dan seterusnya. Yang tidak kalah penting, judi ini sudah menjadi penyakit masyarakat kita sejak berabad-abad. Sejak sekian abad yang lalu sudah ada ajaran untuk menolak judi karena judi ini sudah betul-betul menjadi penyakit masyarakat yang menggelisahkan. Dan sekarang nampaknya perang terhadap judi itu agak sulit, judi online, karena basis itu ada di negara-negara lain yang melegalkan judi, seperti Filipina, Vietnam gitu. Nah, warga negara kita yang muda-muda itu dibujuk untuk dipekerjakan di luar negeri, mereka mengoperasikan judi yang untuk menarik para penjudi, tapi juga bersamaan dengan itu juga sasaran untuk menarik para konsumen video-video porno. Biasanya judi dan video porno itu satu paket, kemudian diikuti dengan peredaran obat-obat terlarang, itu paket-paket yang lain gitu. Nah, ini menggelisahkan, Mas Agung, Mbak Adristi, semakin menggelisahkan karena yang menjadi sasaran dan yang mudah terbujuk ke situ itu adalah anak-anak muda, remaja yang usianya itu 15 sampai 20 tahun. Mereka itu sedang dalam mencari identitas, sedang berupaya untuk membebaskan diri dari ketergantungan terhadap orang tua. Mereka merasa mampu untuk mendapatkan uang sendiri, tapi dengan cara-cara yang menerabas seperti ini. Ya, jadi Yang tadi tidak kalah ada menggelisahkan ya mentalitas menerabas bangsa kita itu yang sudah sampai sekarang masih bertahan. Oke, jadi ada tadi promosi yang masif, kemudian akses yang mudah, hingga tadi ada promosi di sosial media juga ya, hingga target dan juga pelaku atau pemain yang memang ditarget adalah anak muda begitu ya, Prof ya. Jadi apa yang kemudian dampak yang bisa dialami begitu, karena kalau misalnya memang mayoritas pengguna judi online atau pemain judi online ini di Indonesia ini adalah anak muda, apa masa depan apa yang bisa kita khawatirkan terjadi begitu, Prof? Dampaknya begitu luas, Mbak, karena judi itu akar dari segala kejahatan. Pertama yang jelas adalah banyak keluarga-keluarga yang kemudian mengalami disorganisasi,
perceraian, broken home, itu banyak terjadi. Kriminalitas juga kemudian meningkat ya, karena upaya untuk mendapatkan uang. Mereka kemudian menempuh jalan pintas, menggunakan uang sekolah, uang kuliah, mencuri barang-barang yang ada di depan mata yang menurut pertimbangan mereka segera bisa diuangkan, dan seterusnya. Jadi judi ini menjadi akar dari semua kejahatan. Orang kemudian terangsang untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain dalam rangka untuk memenuhi uang cash yang mereka harapkan untuk melampiaskan hasratnya berjudi itu tadi. Nah ini dan di negara kita ini miris ya, semakin mengkhawatirkan karena ini menimpa pada keluarga-keluarga yang berada di garis kemiskinan. Mereka pengen memenuhi kebutuhan itu dengan cara jalan pintas. Memang pada awalnya uang 10.000 bisa menjadi 50.000, 100.000 dalam waktu singkat, dipandu oleh para pemandu judi itu, tapi pada akhirnya uang mereka habis, harta mereka habis. Maka kemudian orang tertarik untuk meminjam secara online dalam rangka melampiaskan hasratnya berjudi. Nah ini kalau Mbak Adristi tadi menanyakan dampaknya itu luas sekali Mbak. Mulai dari meningkatnya kriminalitas, meningkatnya perceraian, disharmoni, terjadinya konflik-konflik sosial di dalam masyarakat, dan kemudian terjadinya tawuran antar anak-anak yang merasa dirugikan karena barang-barang merasa disalahgunakan dan seterusnya. Prof. Sigit, jadi pattern-nya memang udah ketahuan gitu ya, biasanya sengaja dikasih menang dulu, tapi jangan happy nih dikasih menang, justru itu adalah strategi marketing mereka begitu untuk menggait, untuk bikin orang kemudian ketagihan gitu ya, dapat cuan. Padahal in the end, di akhirnya justru akan rugi atau kemudian menerima dampak-dampak negatif lainnya. Makasih banyak Prof. Sigit sudah berkenan bergabung sama kami di obrolan pagi. Salam Nanti sehat, kita ngobrol lagi. Pagi, Mbak. Salam juga buat ibu di rumah ya Prof. Sigit. Terima kasih Prof. Terima kasih Mas. Ya.